Salam jumpa dari Ibu, salam rindu ketemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Untuk kesempatan hari ini kita belajar masalah penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Rumus yang kita pakai di sini sering disebut rumus ABC. Jadi anak-anak Ibu, apa tujuan kita mempelajari ini? Sama seperti tujuan kemarin, kita di sini untuk mempermudah menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi kalau nanti ketemu kesulitan pada pemfaktoran atau dengan kuadrat sempurna, maka bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan rumus. Oke, anak-anak Ibu, coba perhatikan buku kita. Halaman 75. Ini nampak ya? Ini nanti penurunan rumus Ibu minta kalian kerjakan di soal ya. Jadi nanti rumus yang kita peroleh seperti ini. Ayo lihat ke sini. Rumus yang kita peroleh seperti ini. Langkahnya sudah Ibu buat sih. Tapi nanti kalau untuk jelasnya bisa dilihat di Google atau sumber lainnya ya. Lihat di sini. Rumus ABC atau di sini untuk menemukan hasil akar bisa kita tuliskan menjadi X12. X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke anak ya, ini kita gunakan untuk penyelesaian ini. Coba lihat contoh. Boleh dibalikkan kameranya ya. Contoh. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus. Ada di sini soal 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Ini bentuk umum ya. Dari sini kita peroleh A, 2, B, 5, dia koefisien x, kemudian konstantanya minus 3. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus menjadi, ayo lihat, minus 5 tambah kurang akar 5 kuadrat kurang 4 kali 2 kali minus 3 per 2 kali 2. Ganti masing-masing B kuadrat dengan 4AC-nya dan A-nya dengan yang sudah diketahui. Kita peroleh di sini minus 5 plus minus akar 36 per 4. Sehingga diperoleh X1 sama dengan minus 5 plus minus minus 5 ditambah 6 per 4 berarti minus 1, minus 5 tambah kurang 6 berarti dapat 1 per 4. Lebih banyak positif daripada negatif. Oke. Atau untuk memperoleh X2 di sini kita pakai yang negatif. Minus 5 dikurang 6 per 4 berarti minus 11 per 4. Itulah akar-akar penyelesaian dari soal yang pertama. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Kembali fokus ya nak. 22 tambah 9y dikurang 9y kuadrat sama dengan 0. Ada sedikit perbedaan dengan contoh yang pertama. Kalau yang pertama variabelnya Ibu tulis di depan, sekarang terakhir ya. Berarti tetap sama. Y kuadrat di sini koefisiennya menjadi minus 1, kemudian B-nya koefisien Y 9, konstantanya 22, berarti X12 menjadi, masukkan ke rumus yang tadi, minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Diperoleh di sini minus 9 plus minus akar 81 tambah 88. Dapat di sini minus 9 plus minus akar 169 per minus 2. Sehingga diperoleh Y1 sama dengan minus 9. Kita pakai yang positif. Tambah 13 berarti menjadi per min 2 menjadi 4 per min 2. Dapat minus 2. Inilah Y1. Atau Y2 sama dengan kita ambil yang negatifnya. Kita taruh di sini, berarti minus 9 kurang 13 per min 2 dapat minus 22 per minus 2 disederhanakan menjadi 11. Berarti akar-akarnya adalah minus 2,11 atau 11, minus 2. Oke. Kelanjutan materi kita ini ada hubungan dengan diskriminan aku. Diskriminan itu ditulis dengan huruf D besar ya. Diskriminan itu apa sih? Coba perhatikan dari dua contoh yang Ibu buat. Di sini bisa kita telaah. Apa diskriminan? Coba perhatikan, masukkan ke rumus soal yang diberikan,
Kemudian kita peroleh di sini 8 plus minus 6. X1-nya menjadi 8 tambah 6 per 2, berarti dapat 7. 14 per 2 dapat 7. Kemudian X2-nya menjadi 8 dikurang 6. 8 dikurang 6 dapat 2. Dibagi 2 dapat 1. Berarti X2-nya di sini dapat 1 ini ya. Coba lihat akarnya berbeda. Padahal tadi di sini plus minus 6. Kalau di sini 8, di sini 8, ternyata yang membedakan yang 6 sama negatif 6. Berarti yang membuat akar ini berbeda atau sama itu adalah diskriminannya. Diskriminan itu ini diskriminannya. Begitu juga di contoh yang kedua ini. Di sini juga diskriminannya kita peroleh dapat 0 ya kan? Kan kita lihat dapat 0. Dari soal kita masukkan ke rumus dapat 0. Ternyata kalau di sini 0 hasilnya tetap. Jadi kalau kembar dia di sini berarti diskriminannya bernilai 0. Ini kesimpulannya anakku ya. Nih. Jadi kenapa dia dibilang sebagai diskriminan ini si B kuadrat kurang 4AC? Karena dia membedakan akar. Apakah akar itu sama atau beda. Ini ada kesimpulannya. D lebih besar, diskriminan lebih besar dari 0, maka dua akarnya berbeda. Diskriminan sama dengan 0, maka dua akarnya sama. Diskriminan lebih kecil dari 0 atau negatif, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar persamaan. Coba lihat contoh. Kita di sini disuruh mencari diskriminannya, kemudian tentukan jenis akarnya. Kita di sini tidak disuruh mencari akar-akarnya, hanya cari diskriminan kemudian jenis akar. Ayo kita masuki ke rumus nak. Diskriminan rumusnya iya bagus, B kuadrat kurang 4AC. Kita masukkan, ternyata diskriminannya 56. 56 ini lebih besar dari 0, berarti jenis akarnya berbeda sesuai yang tadi udah kita baca ya. Lihat contoh yang kedua nak. Ini kita masuki, ternyata diskriminannya bernilai 0, berarti diskriminannya kembar, jenis akarnya kembar. Oke anak ibu, dari yang ibu jelaskan, semoga apa yang ibu jelaskan bisa mengerti. Ini ada contoh, ada soal yang harus kalian kerjakan ya nak ya. Coba dilihat, boleh di screenshot. Oke, sudah cukup. Coba kembali perhatikan nanti penjelasan yang ibu buat catatannya. Sampai ketemu.